Di timur Indonesia, energi bukan sekedar kebutuhan. Energi adalah nadi kehidupan, penggerak ekonomi, dan jembatan masa depan. Namun, tantangan ketersediaan listrik masih membayangi. Di sini, sebuah upaya besar tengah berlangsung untuk menjawab tantangan tersebut. PLTU Timor 1, pembangkit yang menjadi bagian dari mimpi besar, ketahanan energi, dan transisi menuju masa depan hijau. PLTU Timor 1 dibangun guna untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di sistem Timor dan juga untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik di NTT. Juga dibangun untuk menurunkan biaya produksi listrik yang tadinya menggunakan bahan bakar diesel. PLTU Timor 1 berlokasi di Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan direncanakan sebagai pembangkit utama untuk menopang beban daya di Pulau Timor. Pembangkit ini memiliki kapasitas 2 kali 50 MW dan menggunakan teknologi Circulating Fluidized Bed atau CFB boiler. Jadi untuk Kupang Barat ini adalah merupakan pusat beban di Pulau Timor ini. Jadi kita membangun di sini gunanya adalah salah satunya untuk mengurangi losses ke pelanggan. Jadi kita akan lebih bagus pelayanannya ke pelanggan. PLTU Timor 1 adalah pembangkit paling besar di sistem Timor ini. Jadi ada 100 MW yang kita bangun di sini. Ini akan mendukung sistem kelistrikan cukup besar di sistem Timor ini. Jadi sekitar 85% akan dipikul oleh PLTU Timor ini. Jadi ini sangat-sangat membantu sekali untuk keandalan di sistem Timor ini. Untuk PLTU ini, bahan bakar energi atau energinya adalah batu bara. PLTU ini sangat-sangat membutuhkan air yang cukup besar. Biasanya PLTU ini dibangun di pinggir laut atau di sungai yang sangat besar. Air laut di sini digunakan sebagai pendingin. Di samping itu juga sebagai bahan baku untuk memproduksi uap. Jadi ada sistem-sistem di pompa air laut ini nanti akan dipompa dan melalui sistem filtrasi sehingga air laut bisa dipisahkan antara mineral dan air murninya. Ini air murni yang kita gunakan adalah air yang sudah tidak ada terkontaminasi oleh garam dan mineral sehingga bisa kita gunakan untuk bahan baku pembuatan uap di boiler yang akan menggerakkan turbin. Jadi batu bara dibakar untuk memanaskan air. Air nanti akan menjadi uap di dalam boiler dan dari boiler uapnya akan dipakai untuk memutar turbin. Di sisi turbin tersebut ada generator. Jadi generator dan turbin jadi satu sehingga dari generator mengeluarkan energi listrik dan dikeluarkan melalui trafo di dalam GI. Dengan adanya PLTU Timor 1 sebagai tulang punggung energi di Timor, menjadi harapan stabilnya jaringan listrik di NTT, khususnya di Pulau Timor.
Kalau istilahnya di kelistrikan jadi pembangkit baseload ya. Jadi nanti ini akan yang sangat diandalkan dalam melayani sistem kelistrikan di Pulau Timor ini. Efisiensi adalah pilar utama. Lewat sistem monitoring digital, penggunaan energi dioptimalkan dan emisi ditekan, serta biaya produksi dikendalikan. PLTU Timor ini memiliki RCC yang terintegrasi dengan sistem kontrol di sistem Timor ini. Semua ini akan bisa dioperasikan melalui pusat pengatur beban yang dikendalikan oleh PLN Unit Wilayah Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini UP2B NTT. Jadi ini cukup bisa dimonitor secara handal berapa keperluan, berapa operasional yang diperlukan di PLTU akan diatur oleh unit yang mengatur beban di UP2B NTT. Teknologi efisiensi yang dimiliki PLTU Timor 1 ini adalah dengan sistem CBF, Circulating Fluid Bed. Jadi ini memiliki efisiensi relatif cukup tinggi ya, dan menghasilkan energi yang dibakar lebih bagus dengan bahan bakar padat, sehingga emisi yang dihasilkan juga akan lebih rendah. PLTU Timor ini sudah terpasang CEMS, Continuous Emission Monitoring System. Di situ akan kita monitor emisi yang keluar secara real time. Jadi 24 jam di situ akan terlihat emisinya seperti apa, dan kita juga akan mengendalikan emisi itu sesuai dengan baku mutu emisi yang sudah ditetapkan oleh LHK. Untuk pengendalian sulfur dilakukan cool mix dengan limestone. Jadi itu nanti akan sulfurnya akan lebih rendah keluar melalui cerobong. Untuk mengendalikan abu hasil pembakaran, PLTU Timor 1 juga sudah memasang ESP, Electrostatic Precipitator. Di situ debu hasil pembakaran akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam wadah atau silau, terus kemudian akan ditempatkan di suatu lokasi yang untuk penimbunan, yaitu namanya ASIAK. Kita juga sudah terpenuhi semua. PLTU Timor 1 ini sudah menggunakan sistem bakaran CFB tadi. Ini yang memungkinkan kita akan menggunakan bahan bakar EBT, artinya bahan bakar yang bisa terbarukan. Ada potensi untuk menggunakan bonggol jagung ataupun limbah-limbah masyarakat seperti mungkin penggergajian kayu ataupun kayu-kayu yang kurang bermanfaat untuk kita manfaatkan. Jadi ini sudah cukup mengantisipasi untuk transisi energi, dan mungkin nanti ke depan kita akan full menggunakan bahan bakar biomasa dan untuk menggantikan bahan bakar fosil batubara sekarang. Penggunaan bahan bakar alternatif untuk co-firing ini sangat bisa dioptimalkan ya peran masyarakat. Dalam hal ini mungkin para petani jagung bisa memanfaatkan bonggol jagungnya untuk bisa digunakan sebagai alternatif bahan bakar co-firing di PLTU ini. Juga ada serbuk gergaji, ataupun mungkin nanti ada pengembang yang bisa menanam pohon dan akan digunakan sebagai bahan bakar co-firing yang nantinya bisa menggantikan bahan bakar batubara. Jadi ini akan membuka peluang usaha baik masyarakat kecil maupun perusahaan-perusahaan daerah sini
yang bisa menjadi potensi yang cukup bagus untuk pemanfaatan energi baru terbarukan. Di sini juga kami mempunyai limbah fly ash yang bisa kita manfaatkan untuk campuran bahan bangunan. Untuk campuran konkret, untuk bahan bangunan ini bisa membantu untuk mengurangi penggunaan semen. Jadi ini nanti akan bisa kita tawarkan kepada masyarakat untuk memanfaatkan ini, bisa digunakan sebagai bahan pembuatan batako maupun bahan bangunan paving. Jadi mereka akan bisa memanfaatkan limbah yang tidak PLTU gunakan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ketahanan energi adalah fondasi masa depan. Di Kupang Barat, di PLTU Timur 1, energi baru tengah menyala, membawa harapan, membuka peluang, dan menghubungkan timur Indonesia dengan dunia.